Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang katanya memanjat truk kontainer di pelabuhan Tanjung Priuk. Ngapain ya truk kontainer itu dipanjat ya? Untungnya menteri ya. Kalau bukan menteri mungkin udah dikejar. Ngapain ya kan? Akhirnya katanya wartawan ya, orang-orang situ suruh turun. Dia ngapain truk kontainer dipanjat coba? Emang kerjaan menteri kayak gitu ya? Jadi menurut saya ya, jangan-jangan ya Ibu Sri Mulyani ini ketularan sama bosnya masuk got untuk pencitraan. Sekarang anak buahnya ini Menteri Keuangan memanjat truk kontainer. Itu kalau jatuh kan bahaya ya, nggak pakai safety harness ya kan, membahayakan sekali aksi Menteri Keuangan ini ya. Jadi menurut saya tuh ada kemungkinan Menteri Keuangan kita ini sedang stres ya, atau depresi, atau mau pencitraan ya. Kenapa saya katakan stres ya? Bisa jadi karena selama beliau menjabat Menteri Keuangan ya kan, bersama Pak Jokowi, utang negara membengkak ya. Utang negara membengkak. Peningkatan utang negara itu tidak sebanding dengan pemasukan negara ya. Terus beberapa hari ini kan viral ya di medsos tentang bea cukai di bandara yang ugal-ugalan ya kan. Itu yang banyak viral hari ini ya. Sampai si Bima itu membuat konten itu yang mungkin bikin gerah ya di jajaran bea cukai ya. Yang paling terpukul di sini adalah Menteri Keuangan, karena itu dibawahi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Kenapa? Ikan itu busuk dari kepala. Kata kepala polisi ya. Jadi bisa jadi Ibu Sri Mulyani ini merasa stres ya, memikirkan bagaimana nanti kalau saya sudah tidak menjabat lagi ya. Wah, ternyata saya selama menjabat menjadi Menteri Keuangan, utang negara gila-gilaan membengkak ya. Sekarang inflasi tinggi, harga-harga mahal ya kan. Terus PPN katanya mau dinaikin lagi jadi 12% ya. Jadi apa? Ini kan track record yang buruk ya. Bukannya meninggalkan prestasi, misalnya utang negara berkurang, harga-harga turun ya kan, ekonomi membaik ya, tapi ini malah sebaliknya. Jadi ini akan menjadi presiden buruk ke depannya. Jadi saya berpikir bahwa Ibu Sri Mulyani ini sudah mulai stres ya. Apalagi dengan beberapa kasus-kasus di Kementerian Keuangan yang viral, dimulai dari pernyataannya Mahfud MD yang mengatakan ada dan transaksi mencurigakan sebesar berapa 300 berapa sekian triliun begitu ya kan. Kemudian viral lagi bea cukai di bandara yang ugal-ugalan ya kan. Ini pasti stres beliau ini ya. Menurut saya, itu pendapat saya ya kan, karena aksi menegangkan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang stres ya kan, atau orang mencari perhatian ya kan. Atau pencitraan ya kan. Ya, sabar Bu. Jangan stres dulu ya. Nah, terus yang mencurigakan di sini adalah ya, yang selama ini kan rame kan bea cukai ya, yang memberikan pajak yang besar kepada barang-barang bawaan penumpang yang pulang dari luar negeri
ya. Tetapi tiba-tiba aksinya adalah membebaskan kontainer-kontainer, mempermudah urusan kontainer yang ada di pelabuhan supaya lepas barang-barang impor. Wah, ini menurut saya ini mencurigakan ini, ya. Kalau kita yang suka konspirasi, ya kan, nonton film-film Hollywood, kalau saya menjadi BIN, ya Badan Intelijen, saya akan curiga nih, ada apa ini? Kenapa kontainer yang ditahan itu tiba-tiba dilepaskan? Kira-kira isinya apa ya? Nah, ini nih, intelijennya harus bergerak, ya kan? Coba lihat itu, kontainer-kontainer yang dilepaskan kemarin itu mengarah kemana? Ya, perusahaan apa? Dan dibongkar di mana? Terus isinya apa kira-kira, ya? Karena lucu, yang ribut adalah bea cukai yang dinilai merugikan orang-orang yang pulang dari luar negeri karena barang-barang bawaannya itu diberikan pajak yang besar, ya kan? Tapi ini tiba-tiba aksinya langsung mempermudah urusan barang-barang impor, ya. Dimana kita tahu bahwa barang-barang impor itu kan merugikan negara, ya. Devisa kita kan akan tersedot dengan adanya barang-barang impor. Ya, dolar sekarang tinggi, ya, rupiah jatuh. Nah, harga-harga sekarang naik, tapi impor malah dipermudah. Wah, ini lucu nih. Jadi insting intelijen kita itu bermain di situ, ya. Jangan-jangan ada apa ini, ya? Kontainer yang dilepaskan itu isinya kira-kira apa, ya? Nah, ini perlu dipertanyakan nih. Terus kenapa ditahan sampai lama di situ? Apa penyebabnya? Kan enggak mungkin kalau enggak ada sebabnya, ya kan? Kalau enggak ada penyebabnya kan enggak mungkin ditahan lama-lama. Ya jangan-jangan itu adalah barang-barang yang dicurigai isinya apa gitu loh. Nah, kalau misalnya ini terjadi, waduh, bahaya besar, ya kan? Karena apa? Korupsi ini sudah melibatkan banyak sekali menteri-menteri. Sudah berapa menteri yang ditangkap karena korupsi? Ya tidak untuk kemungkinan terjadi juga korupsi di Kementerian Keuangan, Menteri Perekonomian, segala macam. Bisa jadi loh. Harus curiga kita. Ikan busuk dimulai dari kepalanya ini, ya kan? Ya. Itu bisa saja terjadi, ya kan? Kita hanya bisa curiga karena kita tidak punya akses sebagai masyarakat, ya. Kita cuma hanya bisa mengkritik, ya. Nah, kalau menurut Anda semua, kira-kira bener nggak yang saya omongin ini, ya? Jadi kalau misalnya pun Sri Mulyani ini pencitraan, kira-kira tujuannya apa? Apa yang dia mau incar? Apakah dia mau mencalonkan presiden nanti menggantikan Prabowo? Ya, atau mau mencalonkan gubernur DKI atau apa gitu, ya? Karena namanya tokoh nasional kalau sudah mulai muncul mencitrakan diri biasanya itu punya motif, punya tujuan gitu, ya. Apa tujuannya Ibu Sri Mulyani ini sampai melakukan aksi yang mendebarkan, memanjat truk kontainer? Ini aksi orang gila, ya. Tapi saya yakin Ibu Sri Mulyani belum gila, ya. Ayo Ibu Sri Mulyani, semangat, ya. Tolong jangan ngutang lagi, ya. Kasihan rakyat ini. Ya, pajak udah mau naik lagi tuh 12% itu, ya kan? Ya, masyarakat di bandara itu, waduh, habis-habisan itu. Dikejar-kejar pajak tuh, ya. Ya, Ibu Sri Mulyani, ya, perbaiki itu Kementerian Keuangan tuh. Transaksi-transaksi mencurigakan itu bagaimana itu? Buktikan bahwa Anda sebagai kepala itu tidak busuk gitu loh. Cuman ekor, tangan, kakinya saja yang busuk. Anda tidak busuk, ya kan? Buktikan bahwa ikan itu tidak busuk dari kepala di Kementerian Keuangan, tapi busuknya dari ekor, dari tangan, dari kaki, ya kan? Bagaimana? Oke? Tari dari barat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.